Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Nurrahayu dengan NIM 11820700025 akan menjelaskan terkait momentum dan impuls. Yang pertama ada momentum, di mana momentum ini merupakan salah satu besaran vektor. Nah, momentum merupakan kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Nah, momentum juga bisa didefinisikan sebagai hasil kali antara massa benda dan kecepatan benda tersebut. Sehingga momentum dapat dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali V, di mana V ini merupakan momentum yang satuannya kilogram meter per sekon, dan M ini merupakan massa benda yang satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan M per S. Nah, momentum ini akan berbanding lurus dengan M dan V, di mana semakin besar massa suatu benda dan kecepatan suatu benda, maka momentum juga akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Nah, misalnya dengan kecepatan yang sama, sebuah jembatan yang tertabrak oleh mobil bus akan mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan jembatan yang tertabrak oleh mobil biasa. Nah, momentum juga dapat didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Misalkan suatu benda terjadi tumbukan, maka benda yang memiliki kecepatan yang lebih tinggi akan lebih sulit dihentikan dibandingkan benda yang memiliki kecepatan yang lebih rendah. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka benda itu akan sulit untuk dihentikan, sehingga momentum yang dihasilkannya pun akan semakin besar. Nah, agar suatu benda yang diam dapat bergerak, maka dibutuhkan suatu gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan interval waktu tertentu yang disebut dengan impuls. Nah, impuls ini digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu, di mana impuls juga dapat didefinisikan sebagai hasil kari antara gaya dengan interval waktu. Nah, impuls dirumuskan sebagai I sama dengan F dikali delta T, di mana I merupakan impuls dengan satuan N kali sekon, dan F ini adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta T ini merupakan interval waktu yang satuannya adalah sekon. Nah, impuls ini akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan selang waktunya. Semakin besar gaya suatu benda, maka semakin besar juga impulsnya, begitupun sebaliknya. Kemudian semakin besar selang waktunya, maka akan semakin besar pula impulsnya, begitupun sebaliknya. Nah, impuls pada umumnya digunakan dalam peristiwa apabila gaya yang bekerja besar dan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, berdasarkan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M dikali A ini merupakan percepatan yang dapat didefinisikan sebagai A sama dengan delta V per delta T. Sehingga substitusikan A ini ke dalam persamaan ini, maka hasilnya menjadi F sama dengan M dikali delta V per delta T. Kemudian delta T ini pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga F dikali delta T sama dengan M dikali delta V, sehingga F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah, F delta T ini merupakan impuls yang disebutkan dengan I, sehingga persamaannya menjadi I sama dengan MP2 dikurang MP1. Nah, MP ini merupakan momentum yang disimbolkan sebagai P, sehingga persamaannya menjadi I sama dengan P2 dikurang P1. Nah, sehingga dari persamaan ini dapat dikatakan bahwa impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentumnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.